Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal lagi, nama saya Sukri. Kita lanjutkan di seri kuliah Polimer Hayati. Sebelumnya kita udah membahas selulus habis plastik, kemudian ini salah satu cara lainnya untuk mendapatkan bioplastik dengan cara melakukan modifikasi kimia pada selulosa dengan mengganti si OH ini menjadi bermacam-macam ini. Nanti kita akan bahas apa itu yang bermacam-macam itu dan apa sebutannya, gitu ya intinya. Nah, kenapa sebenarnya kita harus memodifikasi ini supaya kita mendapatkan sifat larut dan sifat leleh? Kenapa sih digunakan fungsi sifat larut dan sifat leleh ini? Ini digunakan untuk proses pemrosesan, nanti kan kita bahas. Jadi menggantikan beberapa hidrogen yang terikat pada selulosa dengan gugus baru merupakan hasil modifikasi kimia dari selulosa. Jadi jenis-jenis selulosa disebut selulosa ester ya tadi itu ya. Nah, jenis-jenisnya ada banyak, ada selulosa asetat, asetat propianat, asetat butirat, seluloid, dan ini lebih lengkapnya lagi ada pada tabel ini, di mana melting point selulosa sendiri ada di 450 derajat Celcius, sedangkan kita tahu temperatur degradasi selulosa ada 315 derajat Celcius. Secara logika tidak akan kita temukan si selulosa dalam fase meltingnya, karena dia akan terdegradasi dahulu sebelum dia melting. Jadi kita untuk mendapatkannya bagaimana cara agar selulosa ini dapat dilelehkan. Jadi dengan cara kita modifikasi kimia. Ini ada selulosa ditambahkan asid, tambahkan katalis, akan melakukan selulosa ester, kemudian ditambah plus water. Jadi semakin besar gugus yang dimodifikasi pada selulosa, maka temperatur leleh pada selulosa tersebut semakin rendah. Kenapa demikian? Nah, contohnya ini, selulosa asetat pada temperatur melting di 306 derajat Celcius, kemudian selulosa asetat propianat di temperatur melting 274, di mana si asetat propianat ini dia lebih rendah si temperatur meltingnya. Karena gugus sampingnya adalah lebih besar. Dia ada si propianat ini. Dia ada C-nya ada berapa nih? Satu, 2, 3. Nah, kemudian membentuk ikatan karena ketika gugus sampingnya lebih besar, maka ikatan hidrogen yang terbentuk akan lebih sedikit, di mana ikatan hidrogen terbentuk lebih sedikit, energi yang dibutuhkan untuk memisahkan antar rantai itu lebih rendah. Otomatis ketika kita ingin memberikan temperatur, ya temperaturnya juga lebih rendah karena energi yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Namun, tingginya temperatur melting pada selulosa ester ini kan tergolong tinggi di atas 200-an kan, maka akan biasanya menimbulkan degradasi termal selama pemrosesannya. Jadi untuk itu kita harus menurunkan lagi temperatur meltingnya, di mana kita tambahkan plasticizer dengan tujuan untuk menurunkan temperatur melting dari selulosa ester. Jadi di mana ikatan sekundernya turun, maka energinya juga dibutuhkan untuk memisahkan antar rendah, maka temperatur meltingnya juga turun. Dan ini sifat mekanik yang dihasilkan juga oke ya teman-teman. Nah ini ada yang pertama ada selulosa base plastiknya, ada CAP, selulosa asetat propianat, seperti dijelaskan tadi. Jadi ada kandungan asetilnya di 1,5 sampai 7%, ada propinil kontennya sebesar 39 sampai 42%, di mana disukai karena memiliki transparansi dan ketahanan impak yang tinggi, karena dia gugus sampingnya gede-gede ya, jadi dia membentuk strukturnya lebih amorf, ada yang bagian amorfnya jadi tidak terlalu kristalin sehingga cahaya dapat tembus, otomatis dia transparan. Kadang ketahanan impact tinggi karena dia ada free volume, ada tempat dia bergerak ketika energi yang tiba-tiba ada itu dapat diserap dan disalurkan gitu ya. Sehingga dia disukai untuk sebagai high quality frame for sunglasses, ada personal protective equipment sama sport Google. Ini dia kita lihat ada acetyl continnya seperti ini, ada propinilnya seperti ini, di gugus RR ini ya dia. Nah, polimer alam itu halangannya dia sangat sukar dilelehkan. Jadi sistem pemrosesannya agak cukup sulit karena yang cepat itu atau mass production itu membutuhkan polimer itu dapat dilelehkan atau kita butuh yang lelehan. Nah, dapat meleleh otomatis produksi cepat. Sedangkan saat ini kita pakai proses pelarutan. Pelarutan itu waktunya lama, sedangkan kita butuh pelarut banyak, sehingga costly ya, eh, banyak biaya gitu ya. Kemudian selulosa base plastik, ada CAB namanya, selulosa asetat butirat. Jadi ada asetil kontennya di 13 sampai 15%, butiril kontennya 34 sama 34 sampai 39, sama hidroksil grupnya masih ada 1,2 1 sampai 2%. Nah, di sini juga sama, dia transparansi dan impactnya oke. Kemudian time meltingnya dia lebih rendah ya di 183 dan ini mirip melting PP. Di mana sih butiril ini si dia lebih gede ya gugus sampingnya
dibandingkan sama si propinil ya. Nah, jadi caranya ini ya. Jadi yang tadi wood pulp-nya yang udah di bleach itu dengan 40-50% H2SO4, kemudian kita pre-treated selama 12 jam, kemudian kita drying kemudian dengan acetic acid, kemudian kita esterification treated cellulose dengan gabungan butyric acid sama acetic anhydride ditambah katalis H2SO4, kemudian kita dapatkan cellulose acetate butyrate. Kemudian ada seluloid namanya atau nama lainnya nitrocellulose. Ini udah lama ya sebenarnya digunakan, tapi digunakannya untuk peledak biasanya makanya buat perang-perang. Molekul selulosa dimodifikasi dengan asam nitrat, asam sulfat, dan air. Jadi intinya itu si OH-nya ini hanya ini kita gantikan sama si NO2 atau nitrat gitu aja. Dan ini dalam range ya, jadi nggak semuanya. Jadi raw material kita nutrition, ada kita bilas si solusi nitritnya, dapat dye, kan kita store jadi alkohol, kemudian dapat selulose nitrate, ada yang konten si nitratnya lebih dari 12,5% dia sebuat eksplosif, di bawah 2,5% biasa untuk plastik film atau plastik lah gitu. Kemudian plastik ada kejelasan needing additive, bauxite seasoning fabrication celluloid object. Kemudian itu tadi sumbernya itu dari cotton, rami, flax, jute atau wood pulp. Kemudian penggunaannya ada adhesive, explosive, film base, lacquer, coating, membran filter, dan solid plastik. Waktu itu aku tanyakan di kelas, kan kita tahu untuk semakin baik sifat adhesif itu ditentukan dari semakin banyaknya gugus hidroksil. Di mana gugus hidroksil itu kan digantikan sama si NO2. Nah, tapi ternyata kalau pada selulosa itu dia itu nggak bisa sebenarnya si OH ini berikatan sama permukaannya itu ke apa yang mau kita coating atau yang diadhesifkan itu, karena dia satu sama lain dia berikatan gitu kayak apa namanya, nggak bisa gitu dia. Nah, tapi ketika dia di nitrat itu kan sebagian dia digantikan. Nah, strukturnya tadi menyebabkan si OH itu bisa dia sebagai adhesif yang baik, dia pun dia kontennya nggak banyak seperti selulose gitu, tapi tetap bisa dipakai sebagai adhesif gitu kira-kira. Nah, kemudian ini tadi sifat nitroselulosa sangat ditentukan dari tingkat nitrasi pada selulosa, itu persentase atom nitrogen per unit molekul glukosa. Nah, setiap persentase itu maka sifat yang dihasilkan juga berbeda-beda. Nitroselulosa sangat mudah larut di dalam kampor. Jadi kampor itu kayak sebagai plasticizer juga pada nitroselulosa. Ini yang aku bilang tadi, kandungan nitrogen 2,5%, di bawah 2,5% itu sebagai plastik, nitrogennya lebih dari 12,5% biasanya digunakan sebagai bahan peledak karena dia mudah terbakar. Dan sebenarnya nitroselulosa ini sulit untuk dilelehkan atau dilarutkan. Dan kemudian selulosa ini dapat terdegradasi akibat humiditas dan temperatur, di mana nitrat ini dapat balik lagi menjadi selulosa gitu. Nah, dengan ini ya apanya, ini ada apa namanya reaksi yang terjadi. Kemudian ada beberapa faktor yang berkontribusi dalam terjadi degradasi pada seluloid. Ada kemurnian dari seluloid, proses pencucian dan pengeringan yang kurang proper atau kurang baik, aditif yang digunakan pada seluloid. Kemudian pengujian pada bioplastik. Kita udah selesai nih bahas yang pati, yang selulosa. Kemudian kita akan bahas pengujian pada bioplastik, di mana pengujian dan karakterisasi pada bioplastik ini dilakukan untuk mengetahui sifat dari bioplastik, agar si bioplastik tadi dapat digunakan pada aplikasi yang tepat. Adapun pengujiannya banyak ragamnya, ada pengujian densitas, ada pengujian mekanik, berupa tarik, tekan, bending, ada pengujian thermal, ada pengujian barrier properties, ada ketahanan air, dan biodegradasi. Untuk pengujian mekanik sendiri, salah satu yang paling beken dipakai adalah pengujian tarik, di mana pengujian tarik ini sama dengan pengujian tarik pada material lainnya. Kita ingin mendapatkan kekuatan tariknya atau tensile strength-nya, elongasinya, kemudian ada modulus elastisitasnya. Kemudian pada bioplastik ini sendiri atau pada plastik ini ada dua standar ASTM-nya, ada ASTM D882, ada ASTM D638. Kalau 882 itu untuk tin plastik di mana tebalnya itu di bawah 1 mm. Kemudian ASTM 638 itu digunakan untuk plastik saja dengan ketebalan lebih dari 1 mili.
Sehingga ada juga parameter yang harus diketahui para apa namanya operatornya, yaitu adalah ukuran sampel ini harus sesuai dengan standar, kemudian kecepatan penarikan ini harus disesuaikan sama elastisitas atau elongasi dari material plastik itu seperti apa, kemudian ada grip materialnya, bagian yang dijepit pada mesin pengujian tarik, kemudian ada temperatur di tempat pengukuran. Aku jelaskan satu-satu yang lebih rinci ya. Kalau ukuran sampel ini ya jelas harus sesuai standar karena kita beracu pada standar. Kecepatan penarikan ini kita harus sesuaikan juga. Misalnya ada material karet gitu. Kalau kita tarik pelan-pelan, pelan-pelan, dia akan menyesuaikan atau dia ada namanya relaksasi atau penyesuaian strukturnya lagi sehingga ketika kita tarik dia memang memiliki elongasi yang sangat panjang dan ini datanya tidak akurat gitu karena kita memberikan waktu atau jeda gitu atau waktu untuk uh, penyesuaian diri atau menyusun dirinya kembali. Maka ketika kita tidak yakin elongasi atau kemampuan tarik dari material kita itu, kita minimal membutuhkan dua spesimen dulu. Kita lakukan pengujian sementara atau kayak pengujian awalan untuk kita tahu pemetaan sebenarnya kita harus membutuhkan kecepatan penarikan seberapa. Kemudian yang kedua adalah yang spesimen untuk data yang akuratnya dengan si kecepatan penarikan udah diatur. Kemudian grip material, oke, ini harus sesuaikan bagian yang dijepitnya. Kemudian temperatur tempat pengukuran. Kalau kita mengukur pada musim dingin di Eropa sama musim kita di Indonesia, maka akan berbeda. Kita tahu ketika temperaturnya itu rendah, maka kegetasan akan material plastik itu cenderung getas gitu ya. Jadi pengujian yang didapatkan mungkin berbeda. Ini pengujian pada pipa plastik kita pakai mesin uji tarik. Ya ini ya, biasa ada gaya, ada material ujinya, kemudian ditarik, kemudian akan putus ya. Kemudian ini contoh data uji tarik elastomer itu dimana kita tahu strainnya gede banget. Kemudian di grafik yang hijau ini dia brittle plastik, strainnya sedikit. Ada tough and strong plastik, ada hard and tough plastik. Strong sama tough. Kalau tough itu ketangguhan, jadi dia memiliki daerah di bawah kurvanya dia banyak luas. Itu yang kita sebut tangguh. Seperti itu. Sebenarnya aku bisa menjelaskan lagi bagaimana mekanisme strain hardening itu nanti dari material dari yang sebenarnya kan kalau struktur itu pasti gabungan dari yang amorphous sama kristalin. Nah, bagaimana caranya nanti dia apa namanya terorientasi seperti itulah. Pengujian pada bioplastik ada pengujian impak tekan dan puncture, pengujian impak ada pakai STMD 1709 di mana ini standar untuk impact plastik film dengan free the falling dart method. Jadi dart ini dijatuhkan nanti. Pengujian tekan ASTM D642 sama ASTM 1621. Pengujian puncture pakai Stable Microsystem Texture Analysis atau SMS. Ini masing-masing videonya akan ditampilkan minggu depan ya, atau nanti lihat di playlist YouTube-nya aja. Kemudian puncture test itu ya tinggal kita jatuhkan aja si prop ini ke lapisan film ini. Kalau si impact test ini pakai impactor dengan beban tambahan, kemudian pengujian tekan seperti biasa. Kemudian pengujian optik pada bioplastik. Jadi sifat optik ini adalah bagaimana tampilan dari produk yang dibuat atau dia itu sifat dekoratifnya seperti apa atau fungsinya untuk apa gitu. Contohnya kalau ini si automatic tight lens ini kan atau yang untuk lampu ini dia kan harus dapat meneruskan cahaya otomatis dia nggak opak gitu minimalnya translucent dan biasa transparan apalagi kacamata kita harus melihat dengan jelas ini lagi orang kan harus melihat isi dalam lemari ini apa kemudian ini instrumen panel ini kan harus bisa dilihat itu menunjukkan ke angka berapa gitu kan nah jadi sebenarnya yang mempengaruhi itu semua adalah strukturnya apakah dia kristalin atau amorphous dan kebanyakan plastik itu sebenarnya bersifat translucent. Nah, sedikit yang bersifat transparan. Bagaimana cara mendapatkan transparannya? Ya, kita ubah strukturnya dari kristalin menjadi amorf. Nah, jadi kenapa begitu? Karena kristalinitas ini berpengaruh pada densitas, berpengaruh pada kecepatan cahaya yang menembus medium, di mana akan semakin rendah kecepatannya. Kemudian yang berpengaruh pada refractive index-nya. Seperti yang saya bilang tadi, ukuran kristal ketika kita ingin buat transparan, ukuran kristal lebih harus lebih kecil dibandingkan ukuran panjang dari gelombang cahaya tampak, di mana visible light itu 400 sampai 750 nanometer. Jadi harus lebih kecil, di mana ini kan harus amorf.
sehingga dia dapat dilewati gitu. Ketika dia lebih besar, maka cahaya tersebut akan disebarkan sehingga transparansi menurun. Jadi ada cara untuk membuat plastik transparan. Pertama, pendinginan cepat. Pendinginan cepat itu karena tidak ada waktu, maka terbentuklah struktur yang amorphous. Kemudian apalagi plasticizer. Plasticizer itu dia mekanismenya adalah zat aditif di mana akan menghambat atau akan menurunkan ikatan sekunder yang terbentuk antar rantai sehingga rantainya dapat lebih renggang. Jadi dia tidak lebih amorphous. Nah, kemudian kopolimerisasi. Jadi kalau kopolimerisasi itu kita berbicara tentang kontur. Misalnya AA akan membentuk kristalin seperti ini dia dapat. Jadi sehingga kalau ditembus cahaya agak sulit. Kalau konturnya, kalau dia AB maka kan ada yang panjang, ada yang pendek. Misalnya maka yang terbentuk seperti ini. Kemungkinan untuk ditembus si cahaya itu lebih mungkin dia karena dia packingnya itu nggak serapat si kalau dia si homopolimer gitu ya kira-kira seperti itu. Ini adalah bagian satu di pengujian pada bioplastik akan dilanjutkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.